Halo semuanya, kembali lagi di Fura Gaming Store Channel bersama Juju di sini, dan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk mencoba sebuah gamepad yang baru dari Daxa. Jadi kira-kira gamepadnya seperti apa, dan di sini kita akan menyandingkan Daxa tersebut dengan gamepad yang lainnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung pantengin terus videonya sampai selesai. Nah, ini dia, di sini ada Daxa Astrea V2. Jadi ini adalah Daxa Astrea dengan versi yang kedua. Versi yang pertama aku belum pernah coba, tapi ya nggak apa-apa lah. Langsung kita cobain aja Daxa Astrea yang V2 ini. Nah, untuk boxnya bisa dibilang sangat bagus ya di sini. Boxnya di sini sangat bagus. Terkesan kayak box HP. Seperti biasa, emang Daxa itu kalau perihal box biasanya emang bagus-bagus. Kayak di kemarin di headphone-nya ada di Daxa Setna, itu juga bagus banget boxnya, packaging-nya pun keren. Jadi tunggu apa lagi, langsung kita unboxing aja Daxa Astrea ini. Kita buka dulu. Nah, oke, di sini ada gamepad-nya. Kita angkat dulu, kita kesampingkan dulu. Nah, di sini kita diberikan sebuah pouch. Ini kalau oke, bahannya keren sih, bisa dibilang pouchnya. Di sini kita diberikan pouch keren dari Daxa. Di sini biar kalian bisa membawa-bawa gamepad ini dengan mudah. Pouchnya pun keren, bisa dibilang kualitasnya tidak ecek-ecek, jahitannya rapih semua. Ya, ini bonus yang sangat bagus dari Daxa ini ya. Lalu selain pouch itu kita juga diberikan USB Type-C cable to USB Type-A. Jadi di sini ada Type-C cable to Type-A cable untuk charging atau juga untuk menggunakan mode wire dari Daxa Astrea ini. Lalu di sini ada juga buku manual penggunaan Astrea V2. Dan tentu saja untuk sebuah gamepad, saranku buku manualnya dibaca dulu, karena cara-cara penggunaan setiap koneksinya itu bisa saja berbeda-beda. Lalu tidak ketinggalan di sini ada garansi, kartu garansi produk yang pastinya sudah 1 tahun. Nah, ini dia, di sini ada gamepadnya, ditemani di sini 2,4 GHz dongle. Di sini 2,4 GHz dongle-nya diberikan juga, jadi bisa wireless-nya bisa wireless 2,4 GHz. Nah, ini dia gamepadnya. Di sini aku sedikit terkagum ya dengan gamepadnya, ternyata berkualitas banget, keren-keren. Secara first look, first impression, bisa dibilang aku lumayan terpukau dengan desain dari gamepad ini karena dia menggunakan beberapa finishing yang berbeda. Dapat dilihat di sini, gamepadnya ini menggunakan finishing yang bermacam-macam, terutama di bagian tampak atas. Di sini tampak atasnya ini ada 2 finishing ya, bisa dibilang 2 finishing. Yang pertama adalah finishing black matte-nya, lalu juga ada finishing rubber. Di bagian genggaman kanan kirinya ini diberikan rubber di bagian atas, yang mana rubbernya ini bahannya sama dengan rubber yang digunakan di 360 joystick-nya ini, seperti itu. Lalu untuk tombol-tombolnya, di sini tombol arrow sama ABXY-nya di sini menggunakan glossy, yang mana untuk ABXY-nya di sini glossy-nya itu sedikit transparan karena yang pasti di sini ABXY-nya bisa menyala. Lalu di tengah sini ada tombol turbo, lalu di sini ada logo Daxa yang mana juga bisa diklik untuk meng-on-off-kan gamepad ini. Lalu di sini ada tombol clear, lalu ada tombol select, start, dan di tengah ada tombol LED. Di sini LED-nya, tombol ini berfungsi untuk menonaktifkan LED atau menyalakan LED. Lalu di bagian belakang seperti biasa di sini ada R1, R2, L1, L2. Lalu di bagian belakang, di bagian bawah diberikan tombol makro tambahan, yaitu makro right dan makro left, seperti itu. Jadi untuk layout, sebenarnya di sini Astrea memberikan layout yang sangat lengkap. Layoutnya menggunakan layout Xbox dengan bonus tambahan turbo mode dan juga macro button, seperti itu ya.
Nah, untuk spesifikasinya sendiri dari Daxa Asteria ini spesifikasinya menggunakan wireless 2,4 GHz teknologi dengan jarak bisa sampai 8 meter. Di sini ada 3.5 mm headphone jack yang bisa digunakan kalau kalian menggunakan mode wired-nya. Lalu di sini sudah ada new Hall effect magnetic sensor di joysticknya, lalu ada lithium polymer 600 mAh battery yang bisa digunakan selama 7-14 jam penggunaan. Charging time-nya bisa 2-3 jam. Itu spesifikasi teknis yang biasa kita dengar. Untuk spesifikasi yang lainnya di sini sangat banyak. Brandingannya mereka ada eccentric 360 analog sticks, lalu ultra precise Egway D-Cross. Di sini sangat bermacam-macam. Menurutku itu adalah fitur yang diberikan Daxa untuk memberikan kenyamanan di penggunaan Daxa Asteria ini. Nah, jadi akan aku langsung pakai saja Daxa Asteria ini. Gimana sih pengalaman penggunaan Daxa Asteria ini kalau dibandingkan Fantech WGP, yang mana harganya pun mirip, namun dia memberikan fitur yang berbeda. Jadi tunggu apa lagi, langsung pantengin videonya sampai selesai. Setelah aku nyobain Daxa Asteria V2 ini ya, bisa dibilang Daxa Asteria V2 ini memang gamepadnya sangat berkualitas di harganya. Di harga 380.000 kita sudah mendapatkan wireless 2,4 GHz dan responsivitas yang sangat bagus. Untuk semua button-buttonnya bisa dibilang aku tidak merasakan latensi yang sangat berpengaruh dan sangat mengganggu dalam bermain game gitu ya. Nah, jika dibandingkan dengan Fantech WGP 14, Fantech WGP 14 ini tidak memiliki fitur 2,4 GHz dongle-nya itu ya. Jadi fitur Bluetooth pada WGP 14 ini hanya bisa digunakan untuk Android saja. Namun kelebihan dari WGP 14 di sini adalah di sini support untuk PC, PS4, PS3, Android dan iOS. Sedang untuk Daxa Asteria di sini yang disupport adalah PC lalu PS3 saja, tapi bisa Nintendo Switch dan Android. Namun kalau ingin menggunakan Daxa Asteria di sini, salah satu caranya adalah menggunakan kabel atau menggunakan dongle-nya saja. Jadi ternyata tidak bisa menggunakan Bluetooth seperti itu. Jadi kalau memang kalian bermain di smartphone, kalian harus menggunakan OTG tambahan, lalu ditancapkan dongle 2,4 GHz-nya seperti itu. Ya walaupun sebenarnya wireless-nya pun sudah sangat baik sih. Di Switch pun bahkan bisa dipakai seperti itu ya kalau kalian para pemain Nintendo Switch. Lalu dari tampilannya sendiri, kalau dari tampilan favorit mana, aku secara layout lebih suka layout PlayStation dibandingkan layout Xbox. Namun kalau tampilannya bisa dibilang Daxa ini tampilannya lebih keren ya, of course. Di sini dengan LED berwarnakan biru, bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Jadi tenang saja kalau kalian yang tidak suka LED. Lalu tampilannya pun menurutku sangat bagus dengan dual tone-nya, yang mana pada warna abu-abu ini warnanya itu menggunakan rubber seperti itu ya. Lalu untuk kenyamanan dalam menggenggam, bisa dibilang Daxa ini lumayan gemuk, tidak seramping itu. Jadi mungkin untuk kalian yang mempunyai tangan-tangan kecil akan sedikit kesusahan dalam menggapai tombol-tombolnya, terutama untuk tombol makro yang di belakang bisa dibilang ini sedikit susah dipencet ya dibandingkan tombol-tombol yang lain. Lalu kalau untuk Fantech WGP sendiri, menurutku aku lebih favorit di Fantech WGP karena dia walaupun gemuk tapi ininya lebih panjang. Jadi di bagian gripnya itu lebih panjang sehingga bisa lebih penuh pegangannya seperti itu. Lalu untuk tombol makro yang di belakang pun lebih mudah diklik dibandingkan Daxa Asteria ini. Namun itu hanya masalah kecil saja, jadi masalah itu bisa diselesaikan dengan membiasakan diri menggunakan Daxa Asteria V2 ini. Karena overall Daxa Asteria ini di harganya itu sangat memberikan fitur yang bagus. Harganya berapa? Harganya dibanderol di kisaran Rp389.000. Memang sangat mirip dengan Fantech WGP 14. Di sini Fantech juga dibanderol dengan harga yang sama, tapi Daxa Asteria bisa memberikan hal yang lebih seperti 2,4 GHz dongle-nya, kualitas yang tidak buruk, bahkan sangat bagus. Lalu aksesoris seperti pouch tambahan
juga diberikan oleh Daxa Asteria. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Daxa Asteria ini cukup baik untuk dipinang di harga 389 ribuan? Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Atau mungkin kalian juga sudah pernah mencoba Daxa Asteria V2? Tuliskan juga pengalaman kalian di kolom komentar untuk membantu teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa berikan tombol like jika kalian suka video ini dan share ke teman-teman kalian, dan subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya mengenai review-review gadget gaming. And as always, sampai jumpa, jangan lupa bahagia.